Kita takdirkan satu baru yang baru menjadi Universitas Musikal. Tanamkan pada jiwa kita dan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Ya Allah, yang Maha Kuasa, tambahkanlah kepada para pemimpin kami, Ya Allah, para wisudawan, Ya Allah, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual, agar Universitas bebas dan kewajiban dan kemenangan kepada kami. Mudahkan segala urusan dan pekerjaan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, pertemukan hati dan aktivitas kami, Ya Allah, untuk membangun universitas ini. Dan tindakan kami dan kepentingan pribadi yang dapat menyudahi perbuatan ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada Ya Allah, berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kekuatan kepada rektor dan seluruh sivitas akademik beserta keluarganya untuk saling bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan sumber daya manusia di Provinsi Sulawesi Barat ini, sehingga menjadi daerah yang lagi berguna walaupun benar dimana kita bangun masuk. Pada hati-hati dunia hasanah, wa bil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mohon Bismillahirrahmanirrahim, bahwa senang terbuka luar biasa dalam rangka Natalis dan wisuda program diploma dan sarjana angkatan pertama Universitas Sulawesi Barat tahun ini 2014-2015 saya menyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali lagi supaya lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sulawesi Barat atau yang mewakili beliau, Bapak Asisten Bidang Tata Niaga Dr. Haji Jamil Barabani. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Profesor Dr. Basri Hasanuddin. Beliau akan membawa animasi beliau pada Natalis dan wisuda pertama Universitas Sulawesi Barat. Beliau adalah anggota Dewan Pembina Universitas Sulawesi Barat. Yang sama saya hormati Bapak Haji Iskandar Robat, Iskandar Muda Robat, adalah anggota DPR RI. Yang sama saya hormati Bapak yang mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Yang sama saya hormati Bapak Wakil Bupati Majene. Yang sama saya hormati Bapak Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Majene. Yang sama saya hormati para pejuang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat yang hadir pada saat ini. Ada Dr. Haji Jamaluddin, Profesor Muhammad Hasanuddin. Beliau juga adalah sebagai Ketua Harian Yayasan Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Profesor Nur, Dr. Muhammad Hasanuddin, dan juga ada putri tercinta Bapak almarhum Husni Jamaluddin, Haja Yuyun Dewi Husni Jamaluddin, dan nama-nama lain yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Atas kemudahan dan tuntunannya, sehingga pada hari ini kita dapat mempertemukan dalam satu peristiwa penting sakral dan tentu saja sangat bersejarah. Izinkan kami juga menyampaikan permohonan maaf yang mewakili para rektor Universitas Negeri. Ada rektor dari UNAS, dari Universitas Tadulako, dari Pemerkis, dari Universitas Negeri Makassar, para pimpinan
perguruan tinggi swasta seprovinsi Barat. Peristiwa hari ini dengan dua agenda adalah Desnatalis dan sudah lulusan Universitas Barat adalah yang pertama kali dilakukan sejak Universitas Barat memperoleh izin operasional kepada Badan Hukum Penyelenggara nomor 229 garing D garing 2007 tanggal 31 September 2015. Pada waktu itu Universitas Barat masih berstatus sebagai perguruan tinggi swasta. Selama hampir 7 tahun demikian pertanggungjawaban Universitas Barat kepada segenap stakeholder dan seluruh masyarakat telah diambil oleh pemerintah dan oleh karenanya selalu harus dikelola menurut aturan perundang-undangan dan koridor yang sudah ada. Dan dengan ini kami tegaskan bahwa lulusan Universitas Barat yang sudah hari ini adalah produk dari suatu lembaga pendidikan milik pemerintah. Ketiga, bahwa peristiwa hari ini adalah seluruh stakeholder, bahwa sejak kami diangkat sebagai rektor berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 404 garing MPK titik 04 garing KP garing 2013 dan kemudian dilantik oleh Menteri pada tanggal 19 Desember 2013 yang lalu, kami telah melakukan serangkaian program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Membangun stabilitas kampus dan menciptakan iklim dan kondisi kampus yang kondusif bagi penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi, khususnya secara konsisten memelihara keberlangsungan proses belajar meskipun badai menerjang pada menjelang dan pasca pelantikan kami sebagai rektor. Tetapi kami tetap hadapi dengan ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, karena kami yakin bahwa suatu kebenaran, tenaga dan pimpinan dan dosen-dosen serta tenaga pendidikan adalah perlawanan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya yang sudah mampu dan memiliki reputasi yang tidak diperlukan lagi. Di antaranya perguruan tinggi adalah Universitas Hasanuddin di Makassar, Universitas Negeri Makassar di Makassar, Universitas Erlangga Palu, Properti 99. Setelah dinyatakan seperti kami segera akan melakukan kerjasama dengan Universitas Purwawarman di Samarinda dan Universitas Alumneo di Tegal. Kami sekarang merencanakan dana APBN serta APBD Kabupaten Madeni khususnya dan berhasil membantu kami untuk melakukan rehabilitasi kampus, dosen serta keadaan kendaraan operasional dan untuk melakukan dosen-dosen. Dari sisi sumber daya manusia, sesuai dengan amanat maupun kesepahaman antara seluruh Barat dengan Kemdikbud dan antara Bank dengan Kemdikbud pada acara pengenalan aset Kaisar tanggal 29 Juli tahun 2014, Universitas Barat telah mendapat bantuan sumber daya manusia dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat, Pemkab Madeni dan Pemkab Kepulauan Banda untuk melengkapi kerja bersama serta evaluasi kinerja pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Bappenas untuk mengevaluasi setiap provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2014 ini telah dipercayakan kepada Universitas Barat yang sebelumnya dilaksanakan oleh Universitas Makassar. Alhamdulillah, hingga kali bentuk untuk menangani tugas-tugas itu telah berhasil mengajukan evaluasi kinerja pembangunan daerah meski masih harus menggunakan tenaga terbatas. Dalam rangka ujian nasional siswa SMA tahun 2000 dipercayakan kepada Universitas Makassar. Alhamdulillah, Universitas Barat telah mampu mengemban tugas-tugas tersebut pada tahun ini. Dalam penerimaan CPNS tahun 2004 untuk mengisi kebutuhan formasi Universitas Barat dan sejumlah instansi lainnya, Universitas Barat telah menerapkan sebagai penanggung jawab vokasi tes kemampuan dasar
Sudah cukup melakukan pelaksanaan dengan baik, meski jujur kami katakan bahwa tidak mungkin kami lakukan tugas itu tanpa kerjasama dan bantuan dari lembaga pendidikan untuk memberikan KTP dan SMA rumah materi. Karena kedua lembaga itu yang saat ini kami berani memberi harapan itu karena ini universitas tersebut secara bertahap tapi pasti dalam beberapa proses berkat telah menzinya struktur kontinu dalam sejarah organisasi tata kelola selalu rekor kami ingin dulu oleh lain-lain rekor dengan pimpinan lembaga, kepala biro, dan tenaga administratif dan tenaga pendidikan yang tinggi. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 7 November yang lalu dan terakhir tanggal 28 November 2014 kami telah melatih kembali dengan Fakultas Ilmu Kesehatan sebagai transaksi kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain kami telah mengangkat dan melatih sejumlah unsur pimpinan yaitu wakil rektor saat ini berdiri Dr. Muhammad Saad MA Insinyur Haji Anwar Sumini Dekan Fakultas Pertanian Profesor Dr. Insinyur Mir Alam Dekan Fakultas Ekonomi Haji Muhyiddin Yamin STMS Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan Dr. Insinyur Salmi Dekan Fakultas MIPA Dr. Muhammad Abdi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Haji Burhanuddin MSc Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Dr. Musafir Dekan Fakultas Teknik untuk sementara dijabat oleh Wakil Rektor 1 Dr. Muhammad Saad. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Pendampingan Mutu Perguruan Tinggi Dr. Insinyur Abdul Qadir Palwa. Kami telah melantik dua kepala biro masing-masing kepala biro akademik dan kemahasiswaan terakhir sekali keluar dan juga kepala biro umum dan keuangan Ilham SDM. Sebagai pesanan 80% dari pejabat-pejabat tadi adalah putra-putra daerah Bangka yang mengajar di universitas lain di wilayah Sulawesi dan Sulawesi. Kami juga telah melantik Islam 3 sebanyak 12 orang dan 21 kepala sebagai pada pertemuan yang nikmat ini, kami ingin menyatakan bahwa Universitas Sulawesi Barat sebagai perguruan tinggi negeri dan rektornya yang telah dilantik oleh Menteri tanggal 19 Desember yang lalu tidak memiliki sangkut paut masalah hukum dengan pihak-pihak tertentu. Sebagai mekanisme mekanisme di surat negara ini, kami telah melakukan salah satu agenda untuk mengenai suatu lembaga rujukan yang berciri akademik yakni dan objektif dan netral. Kegiatan akademik itu berupa rangkaian seminar bersama nasional dan internasional dengan memiliki 3 tema yang berkaitan dengan pembangunan daerah. Seminar yang membahas tentang pemilihan kepala daerah dan kepemimpinan daerah dengan narasumber antara lain Ketua Bawaslu Profesor Dr. Muhammad Dr. Rahmat Hasanuddin, Dr. Muhammad Saad dan Ketua DPRD Materi Pertanian Serta Bangsa. Beliau ini adalah mahasiswa Universitas Kesehatan. Wakil Bupati Madinah, Pertanian Serta Bangsa. Seminar yang menyangkut ekonomi rakyat atau industri. Tentu masih ada sejumlah tokoh yang lain yang menerima penghargaan lain. Rasa terima kasih dari Universitas Sekarang. Tapi kami ingin meyakinkan bahwa bisnis Anies yang pertama ini adalah sesuatu yang memboleh dan berpikir sehingga
tahun 2010. Tentu kami bangga dengan wisuda yang bersejarah ini. Karena inilah wisuda yang menandai eksistensi legalitas dan legitimasi dari sebuah perguruan tinggi. Tetapi jika kami dengan benar meminta maaf Bapak, sebagai besar dari wisuda dan wisudawati lulus dengan masa kuliah beradiklah, bahkan mendekati titik kritis. Terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut mendukung pelaksanaan Disnatalis dan wisuda perdana ini. Kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian sungguh membuat kami terharu karena hadirin adalah komunitas yang secara tidak langsung telah memberi legitimasi bagi Universitas Semarang yang sama-sama kita cintai. Terima kasih atas pada tanggal 13 Mei 2012 Dewan Kepres nomor 36 tahun 2012. Acara hari ini juga dirangkaikan dari wisuda perdana para sarjana yang dihasilkan oleh Unsulbar melalui proses belajar mengajar yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan-aturan dan kaidah-kaidah akademik yang berlaku. Rektor Universitas Sulawesi Barat dan segenap unsur pimpinan dan keluarga besar perguruan tinggi ini, saya sampaikan selamat atas saya berhormat bahwa saya telah menggunakan sejarah perjalanan Unsulbar yang berusaha sebagai mukadimah dari orasi saya. Rasa cinta saya kepada Unsulbar agar kita semua tidak melupakan sejarah pada momentum yang penting ini. Berbeda itu dalam yang diselenggarakan oleh Unsulbar dalam melakukan transformasi provinsi Sulbar menjadi provinsi yang maju dan mandiri dengan basis ilmu pengetahuan sebagai pilar kemajuan. Ini sekali yang saya menyanyikan, mengapa ilmu pengetahuan itu penting ditransmisikan di Sulawesi Selatan Barat ini? Dalam orasi dunia yang dipercayakan kepada saya untuk membawakan ajar oleh pimpinan Unsulbar, sedang teknologi dan komunikasi telah membawa masyarakat budaya masyarakat yang para ahli yang sebagai produk civil society. Saat ini globalisasi mempengaruhi yang sangat keras. Dewasa ini telah membuktikan tentang peran ilmu sebagai sumber kemakmuran, ilmu sebagai sumber kemakmuran. Juga seperti itu yang terjadi dan merupakan penggunaan ilmu pengetahuan terhadap pekerjaan. Anda lihat harga dari sebuah Mercedes itu, kalau ditimbang Mercedesnya 4 ton, harga dari Mercedes 3 miliar, bagus ya. Yang pernah saya pakai waktu saya sudah besar, Mercedesnya 3 miliar kira-kira harganya. Kalau Camry buatan Jepang, harganya sekitar 1 miliar. Kalau ditimbang juga 4 ton juga pernah. Kalau sebentar dua kendaraan ini dari besi tua dijual, harganya juga sama. Kedua kendaraan ini berfungsi membawa kita dari tempat kita berangkat ke tempat tujuan. Seorang dulu saya besar kemungkinan belum banyak mati. Kenapa bisa terjadi penumpang selamat dalam penggunaan kendaraan? Karena iptek, kandungan iptek di dalamnya. Mobil Mercy itu sudah begitu besar. Jadi iptek lah membedakan keduanya. Kenapa ilmu pengetahuan penting? Pertama, bahwa sumber daya pengetahuan sifatnya seperti cahaya. Sinar, mudah bergerak dan berpindah tempat dan dapat memberikan pencerahan bagi umat manusia di bangsa.